Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khuta'ah. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khuta'ah. Wa man qatala mu'minan khuta'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamah. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Wadiyatun musallamatun ila fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamah. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan wa kana Allahu aliman
hakima. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannamu khalidan fiha. Waghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Mengawihane di ayat 82 hiji 2 3. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Wa ma kana lil mu'minin, dan tidak boleh, tidak pantas, tidak layak bagi seorang mukmin ayyaqtula, membunuh mukminan, seorang mukmin, illa khoto'a, kecuali kalau tidak sengaja, keliru, tekahaja. Wa man qatala mu'minan khoto'a, siapa yang membunuh mukmin tidak sengaja,
Fatahriru raqabatin mu'minah, maka bebaskan tahrir raqabatin hamba sahaya, arti asalnya leher karena biasanya hamba sahaya dibelenggu lehernya dulu. Mu'minatin yang beriman. Wadiyatun dan ganti rugi, diyat. Musallamatun yang diserahkan ila ahlihi kepada keluarga korban. Illa kecuali ayyasaddaku, keluarga korban itu mensodakohkan, maksudnya merelakan tidak dibayar. Ayat ini kata para mufassir turun terkait sahabat Ayyash bin Abi Robi'ah. Dia itu saudaranya Abu Jahal, duka adi duka lancek. Dia dulu ketika di Makkah dengan temannya Al Haris bin Yazid Al Amiri disiksa di hampir mati. Maka kemudian selamat, dan Ayyash masih memendam dendam dalam hatinya terhadap penyiksaannya. Lalu kemudian sesudah hijrah, orang itu pun kemudian yang menyiksanya masuk Islam, hijrah. Nah, Ayyash tidak tahu ketika melihat orang yang dulu menyiksanya, dia mengira bahwa orang tersebut masih kafir, maka kemudian dibunuh. Ini disebutkan falamma kana yaumul fathi, pada Fatu Makkah. Jadi kan itu aslinya situasi perang. Dibunuh, dia tidak tahu bahwa yang dibunuh itu dia sudah muslim. Maka turunlah ayat ini. Jadi seorang mukmin yang membunuh mukmin tanpa sengaja karena taunya masih kafir. Termasuk membunuh tidak sengaja itu seperti yang terjadi pada perang Badar. Di hadis yang terkenal ya, ketika Nabi menyabdakan pegangan cemeti pecut, ini pegangannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pegangan cemeti di surga itu kan terkait pertanyaan seorang ibu, anaknya sedang latihan panah tertembak sama temannya, belum perangnya. Lalu ibunya nanya, ya, apakah anak saya masuk surga? Kalau masuk surga saya senang, tapi kalau dia masuk neraka saya akan menangis selama-lamanya sampai dia masuk surga. Kenapa? Karena asumsi ibunya anaknya belum perangnya, matinya juga bukan mati di medan perang, sedang latihan perang. Maka Nabi SAW menjelaskan itu sudah masuk fisabilillah dan terbunuhnya tidak sengaja. Seperti banyak atau kemarin lahnya etama lain membunuh ketang no anak ustad di Jakarta namanya nyo pistol nu boga polisi. Ini mah ada sering terjadi kan, polisi membetulkan senjata ya, kelepasan nembak temannya sampai meninggal dunia. Nah itu yang begitu-begitu adalah khoto'a. Nanti yang sama dengan khoto'a itu yang syibhul amad. Syibhul amad teh menyerupai sengaja. Contohnya apa? Nabi Musa nggak ada niat membunuh orang Mesir yang menyiksa orang Bani Israel. Nabi Musa hanya membela dan memukul orang Mesir itu. Ngan aripek teh bae, itu juga khoto'a, syibhul amad. Nah maka orang yang membunuh tidak sengaja ini harus bayar kifarat meski tidak sengaja. Kenapa? Karena darah mukmin itu
haram. Ya, haram itu terhormat, mulia, harus dijaga. Nabi SAW hanya membatasi boleh darah seorang muslim itu ditumpahkan hanya dalam 3 hal. 1, an-nafsu bin nafsi, hukuman kisos. Jadi si muslim ini membunuh muslim lainnya sengaja, maka muslim itu halal dihukum mati. Ya. Yang kedua, at-thayyibuz zani, yang sudah menikah lalu selingkuh. Ya. Kalau yang jinahnya sebelum menikah kan dicambuk 100 kali, usir setahun. Kalau sudah pernah menikah dirajam, rajam itu dilempar batu sampai mati. Aya nama teu kudu lempar batu, lempar peluru tembak. Ya. Hukuman mati itu meskipun muslim halal darahnya. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad dari agamanya, keluar dari agamanya, dari Islam lalu memecah belah jamaah. Orang kalau sudah murtad itu mustahil dia diam. Dia pasti menghasut, minimal nyinyir. Nah, orang-orang begini meskipun semula dia muslim, maka boleh dihukum mati. Di luar itu tidak boleh, meski tidak sengaja. Meski tadi tidak bermaksud membunuh, tapi kalau faktanya terbunuh itu termasuk dosa, dan dosanya harus dikifarat. Sebelum dikifarat berarti masih tercatat berdosa. Ya. Meski memang ya kita harus mengelus dada dalam konteks hadis ini, karena memang umat Islam ya di satu sisi yang lain gak bisa lepas dari takdir Nabi, dari takdir Allah yang sudah Nabi sabdakan, la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kalian sesudah aku meninggal jangan menjadi orang kafir, masing-masing dari kalian saling memenggal leher sebagiannya lagi. Dan kita tahu dalam sejarah sekelas sahabat Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, mereka wafat di tangan orang-orang Islam. Ya cukup mengelus dada. Jadi peperangan antara Bani Umayyah, Bani Abbasiyah pernah juga terjadi di zaman Ali, Aisyah. Itu semua kan saling bunuh. Dan sahabatnya aman, ya, tapi pasukannya yang nggak bisa dikendalikan, mereka abai dari ayat-ayat ini. Jadi ayat ini harus betul-betul kita perhatikan ya, bahwa darah manusia itu haram. Jangankan sengaja, tidak sengaja pun nggak boleh. Maka dari itu kata Nabi, orang yang bawa pedang, man hamalaina silah falaisa minna, bawa pedang dihunus, jadi kamari kurban mau berdauk jadi sarungan, itu laisa minna kata Nabi, lain umat kami. Kenapa? Kumaha kalepasan, ya terlepas tidak sengaja nggak bisa bohongan. Atau kata Nabi, orang yang bawa anak panah ke masjid, pegang tuh yang tajamnya, ya jangan sampai menusuk yang lain. Ini sangat hati-hati. Membebaskan hamba sahaya ada di hadis, sudah kita bahas dulu di kajian Sahih Muslim ya, ketika ada seorang sahabat menempeleng hamba sahayanya, kata Nabi, merdekakan. Dan Nabi nanya dulu ke hamba sahaya itu, aina Allah, di mana Allah? Ya, fis sama, di langit. Aktikha fa innaha muslimah mu'minah, merdekakan, dia mukmin. Jadi sederhana ya ukuran mukmin hamba sahaya itu, dia syahadat tidak, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua diat, apa diatnya? 100 onta, 20 onta betina usia 1 tahun, 20 onta betina unta laki-laki, unta jantan usia 1 tahun, 20 unta betina usia 2 tahun, 20
unta jantan usia 2 tahun dan 20 unta yang usia 3 tahun ya. Jadi 40 nu 1 tahun, 40 yang 2 tahun, 20 yang 3 tahun. Nah, yang 2 tahun, 2 tahun, yang 2 tahun, yang 1 tahun itu dibagi 2 antara betina dan jantan. Ini cenah betinanya 21, jantannya 19 tuh bisa. Ini mah syariat. Ini susah wayahna. Harga unta berapa ya? Taruh saja 35 juta kali 100 ya. Sabaraheun 3 miliar, 3,5 M ya. Dan itu yang dibayar oleh pemerintah Saudi ketika terjadi tragedi kren ya. Pan masing-masing dapat 3 miliar ya. Keluarga ibadah haji kan tertimpa kren meninggal itu tidak sengaja, digantinya 3 miliar ya. Walau ala buska bayaran tenam. Jadi ada diat yang dibayarkan kecuali kalau keluarga korban mengikhlaskan illa ayyasaddaku. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum, jika keadaan yang terbunuh itu dari kaum musuh kalian, wa huwa mu'min, tapi dia mukmin. Ya, misalkan orang Israel, tapi orang Israelnya ini mah mukmin. Ya, musuh kan. Fatahriru raqabati mu'minah, cukup memerdekakan hamba saya saja, nggak ada diat. Ya. Nggak usah bayar diat karena diat nanti diterimanya oleh keluarganya yang kafir. Dan di sini terlihat ya bahwa hukum Islam itu berpihak kepada korban. Beda dengan hukum KUHP warisan Belanda, meski sekarang sedang diindonesiakan ya. Berpihaknya ke negara ya. Tebusan ganti rugi masuknya kas negara, tidak masuk keluarga. Keluarga kadang hukumnya tidak adil. Ini keluarga mati misalkan ya, dibunuh, pembunuhnya tidak dihukum mati. Jadi mengurangi rasa keadilan ya. Bahkan tidak ada tebusan, tidak ada diat buat keluarga. Ganti rugi katanya ada ganti rugi hukuman masuknya kas negara. Kalau di Islam tuh yang menentukan puas dan tidaknya itu adalah keluarga korban ya. Apa hukuman yang pantas buat si pembunuh itu meski tidak sengaja. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, jika yang terbunuh itu dari kaum yang diantara kalian, diantara mereka ada perjanjian, maksudnya kaum kafir ya, misalkan orang Singapura, kan Singapura dengan Indonesia sudah ada perjanjian ya, perjanjian seputar tawanan atau apapun, seandainya Indonesia negara Islam gitu. Fadiyatum musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatim mu'minah, maka tetap berlaku ya. Dua-duanya ada diat, ada membebaskan hamba sahaya. Faman lam yajid, maka siapa yang tidak mampu, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, gak mampu bayar diat, gak mampu membebaskan hamba sahaya, maka diganti dengan saum 2 bulan berturut-turut ya. Mun ayeuna Zulhijjah Muharram terus nggak boleh ada libur ya. Kumaha cenah mun geuringnya beres geuring sambung deui ya. 2 bulan tuh bisa 29 jadi 58 hari minimal, atau 30 minimal lo 29 atau 2 bulan ngitung bulan asli nawe dari awal Zulhijjah sampai akhir Muharram ya, itu tergantung keputusan hakim nanti. Taubatan minallah, sebagai tobat dari Allah. Ini tadi penegasan, membunuh itu meski tidak sengaja dosa, makanya kudu ditobatan. Makanya hati-hati jangan sampai kita terlepas kelepasan ya, sehingga membunuh orang yang seharusnya tidak boleh dibunuh.
Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini disimpan sesudah ayat kemarin yang membahas memerangi orang munafik ya. Tapi kan Allah memberikan pengecualian. Kalau orang munafik itu simpatisan ya, jangan, apalagi kalau jelas-jelas muslim cuma nggak berani memerangi kaumnya, dia masih berusaha menyadarkan kaumnya. Nah itu kan dalam perang menentukan nih munafik atau mukmin kadang ada tidak sengaja, makanya harus hati-hati. Makanya nanti di ayat berikutnya dikasih rambu-rambu yang ketat bagaimana agar seorang muslim itu tidak salah dalam membunuh. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, dan siapa yang membunuh mukmin sengaja. Kalau tadi tidak sengaja, ini mah ngahaja we. Pembunuhan berencana istilahnya. Fajazauhu jahannam khalidan fiha, maka balasan bagi dia jahannam, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknat dia. Wa adalahu adzaban azima, dan menyisakan baginya, menyediakan baginya siksaan yang sangat berat, yang sangat dahsyat. Sebagaimana sudah sering saya bahas, termasuk di sini juga ditulis oleh Ibnu Katsir panjang lebar perdebatan di sebagian ulama. Kalau yang membunuhnya, contoh ya, kemarin almarhum Ustadz Prawoto di Cegondewa kan dibunuh ku tatanggana nu dukun ya. No nyeri hate pedah meneng ditegor ya. Pembunuhannya berencana. Apakah pembunuh Ustadz Prawoto itu kekal di neraka ya? Rata-rata menanya ke jamaah kekal can gitu, nyeri hate. Tapi kembali ke konsep dalil-dalil umum, para ulama sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalil-dalil Quran hadis yang menyebutkan kekal di neraka itu untuk orang kafir. Jadi yang dimaksud ayat ini, yang membunuh mukmin sengaja, yang membunuhnya orang kafir. Tapi kalau dia muslim, kembali ke dalil-dalil umum, syafaat Nabi bagi orang yang meski sedikit keimanannya kepada Allah. Jadi kalau orang itu dohirnya masih muslim, ya tetap ya ada peluang diampuni, apalagi kalau tobat. Makanya dalam hadis juga ada, Allah tersenyum melihat dua hamba yang dulu saling membunuh tapi dua-duanya masuk surga. Sahabat nanya, kenapa? Iya, si A membunuh si B, lalu si A masuk Islam, ikut berjihad dan terbunuh. Maka si A jeung si B teh ka surga duanana gitu. Jadi panggil temanna lumayan urang udah cenah. Ini menunjukkan bahwa pembunuh itu kalau tobat pasti diterima tobatnya. Dan kalaupun tidak bertobat, ya selama masih ada keimanan, maka di nerakanya tidak mungkin khalidan fiha. Hadis-hadisnya sudah masyhur, sudah mujma' alaih, disepakati setiap muslim yang meski keimanannya sedikit saja, ya hadis yang penghuni surga terakhir itu kan, dia nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak ada amal apapun, bahkan tukang ngabongkar kuburan ya. Tapi sebelum mati kata dia kepada anak-anaknya, kalau bapak mati bakar, nanti abunya ditabur di laut, di sungai, di hutan, ngarah teka panggil ku malaikat. Sampai kemudian Allah kan memanggil dia, menghidupkan dia. Kenapa kamu melakukan itu? Saya takut kepada Anda, kepada engkau. Dengan takut begitu berarti dia masih ada keimanan. Tapi pangpaneurina dijahiti di neraka, nah jadi tong nyepelekeun oge ya. Wah cenah. Dengan keimanan sedikit pun ka surga heueuh sia di neraka na kade sapoe 50.000 tahun. Harinya dek kuat mepek we.
Jadi tetap bukan berarti juga menyepelekan dosa. Tetap dan neraka teh sapoe nage 50.000 tahun. Panas neraka itu 70 kali lipat dari yang paling api panas di dunia. Jangan meremehkan juga. Cuma kita harus menghargai, jangan mendahului Allah. Allah saja menghargai keimanan orang pendosa besar. Orang baru juga dosanya dosa yang tidak terlalu besar, kafir, munafik, musyrik, binarakaun, kekal. Wah, itu melenceng dari rambu-rambu akidah yang diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.